Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini dapat bertemu dengan Anda meskipun dalam tayangan seperti ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hari ini. Engkau mengizinkan kami kembali untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati waktu-waktu ke depan agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wabah pandemi sudah kita rasakan kurang lebih 1 tahun terakhir. Ada banyak suka, ada banyak duka yang kita rasakan. Dan terlebih wabah ini tentunya juga membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Ada dampak yang baik dan ada dampak yang buruk. Tetapi bila kita melihat kembali sepanjang 1 tahun terakhir, ada penyertaan Tuhan yang dapat kita rasakan. Bila kita masih dapat hidup hingga hari ini, itu semua adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari salah satu tokoh yang hidup pada masa ketika kesusahan merajalela pada masa bangsa Israel. Ketika itu mereka sedang mengalami kesulitan bahan makanan. Tetapi penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan tokoh ini. Mari kita mendengar kesaksiannya. Aku adalah seorang muda yang hidup pada masa ketika semua orang sedang mengeluh kesusahan. Pada waktu itu banyak orang yang merasakan bagaimana sulitnya untuk dapat mencari makanan. Banyak orang yang pergi ke kotaku untuk dapat mencari bahan makanan. Aku bekerja pada seorang yang sangat kaya pada masa itu. Nama tuanku adalah Boas. Dia adalah seorang yang berasal dari keturunan Elimelek. Elimelek itu terkenal sebagai seorang imam yang hidup dengan setia melayani Tuhan. Tetapi ketika tuanku bercerita tentang Elimelek, ia sangat sedih karena Elimelek itu sudah tidak ada. Elimelek itu harus meninggal akibat masa kesusahan yang berat pada masa itu. Tetapi meskipun memiliki harta yang banyak, tuanku masih hidup seorang diri. Ia belum menemukan wanita yang cocok yang dapat menjadi pasangan hidupnya. Sepanjang hidupku, aku merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang aku percayai selalu memperlihatkan semua penyertaannya tersebut melalui setiap peristiwa-peristiwa yang aku alami
penyertaan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Herannya, penyertaan Tuhan itu tidak pilih-pilih. Semua orang dapat merasakannya. Di antara orang muda yang ada di kotaku waktu itu, aku merasa paling beruntung karena mendapat kesempatan untuk bekerja di ladang tuanku, Bapak Boas. Aku mendapatkan kepercayaan untuk menjaga ladangnya yang begitu besar. Setiap hari aku bertugas untuk mengawasi para pekerja yang sedang memanen jelai di ladang tersebut. Suatu hari ketika aku sedang bekerja mengawasi ladang milik tuanku Boas, di suatu pagi aku melihat ada seorang wanita yang datang ke ladang milik tuanku Boas. Waktu itu aku merasa takut, aku merasa was-was, aku merasa cemas. Aku takut bila wanita itu datang dengan maksud yang buruk. Ia terlihat seperti perempuan Moab, dan perempuan Moab itu memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kepercayaan yang aku miliki. Mungkinkah wanita itu datang ke ladang, ke tempat milik tuanku Boas dengan maksud yang buruk ya? Tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kehidupanku. Pikiran-pikiran buruk yang tadinya aku pikirkan itu tidak terbukti. Wanita itu datang mendekat kepadaku dan meminta izin agar dia dapat memungut jelai-jelai di ladang milik tuanku Boas. Aku pun mengizinkannya karena pada waktu itu pekerjaan seseorang untuk memungut jelai itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang golongan rendah, golongan orang-orang miskin. Dan ketika wanita itu berinteraksi dengan diriku, aku pun bertanya tentang wanita tersebut. Dan ternyata wanita tersebut masih memiliki hubungan kerabat dengan tuanku Boas. Nama wanita itu adalah Ruth. Ruth adalah menantu dari Naomi. Naomi itu adalah istri dari Elimelek. Ia merupakan seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dengan begitu, Ruth masih memiliki hubungan saudara dengan tuanku Boas. Kalau begitu, aku pun tak ragu untuk terus melanjutkan percakapanku dengan dia. Dan beberapa waktu yang lalu, memang terdengar kabar tentang Ibu Naomi yang waktu itu datang kembali ke kotaku. Ibu Naomi dahulu merupakan salah satu warga yang sangat terkenal di kotaku. Tetapi karena kondisi yang buruk yang sedang terjadi waktu itu, ia pergi untuk mengadu nasib ke kota Moab. Namun hidupnya tidak menjadi lebih baik, dan ia pun kembali pulang
ke kotaku tanpa memiliki sesuatu apapun. Namun penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Meskipun di dalam kondisi yang seperti itu, Allah itu tetap bersama-sama dengan Naomi dan Ruth, sehingga mereka dapat kembali ke kotaku dengan selamat. Ketika mendengar kondisi tersebut, aku pun semakin tidak ragu untuk memberikan izin kepada mereka. Ketika Ruth sedang memungut jelai di ladang milik tuanku Boas, tak lama kemudian tuanku Boas datang ke ladang tersebut. Aku dapat mengenali suaranya, terlebih dari salam yang ia ucapkan kepada seluruh pekerjanya. Waktu tuanku Boas melihat ada wanita asing, dia pun bertanya kepadaku, "Siapa wanita itu?" Aku pun menjawab sesuai apa yang telah diceritakan oleh Ruth tadi kepadaku. Tak lama kemudian, tuanku Boas memanggil Ruth yang sedang bekerja memungut jelai di ladang tersebut. Aku kira Ruth akan diusir dari tempat itu. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ruth mendapatkan kasih karunia di mata tuanku Boas. Boas memanggil Ruth seperti ia memanggil anaknya sendiri. Bukan hanya itu, Boas pun memanggil Ruth untuk berada di belakang para pekerja perempuan yang sedang bekerja di ladang itu. Boas pun memberikan jaminan juga kepada Ruth untuk ia tidak diganggu oleh pekerja laki-laki, karena Boas sudah menyuruh mereka untuk tidak mengganggu Ruth. Ruth sungguh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Keesokan harinya, ketika aku kembali melakukan pekerjaanku untuk menjaga ladang milik tuanku Boas, aku melihat Ruth datang kembali ke ladang tuanku. Oleh tuanku Boas, para pekerja perempuan diberitahu supaya mereka tuh sengaja menjatuhkan jelai agar dapat dipungut oleh Ruth. Bukan hanya itu saja, tuanku Boas ini ternyata sudah mengizinkan Ruth untuk dapat terus memungut jelai di dekat pekerja perempuan-perempuan tadi. Bukan untuk bulan ini saja, tetapi terus-menerus sampai musim menuai jelai dan gandum itu berakhir. Di sini aku melihat bahwa Allah itu begitu baik ya, terpancar dari sikap tuanku Boas kepada Ruth. Pada masa itu ada satu pemahaman yang tersebar secara adat tentang seorang penebus. Penebus adalah seorang yang akan menebus milik pusaka orang lain. Seorang penebus atau yang disebut dengan sebutan Goel
dia harus menegakkan milik pusaka dari orang lain. Dan pada waktu itu Ibu Naomi menjual tanah milik Elimelek. Berarti penebus tersebut atau Goel itu harus menebus tanah milik Ibu Naomi tersebut. Bukan hanya menebus tanahnya saja, tetapi juga menebus Ibu Naomi dan juga Ruth. Begitu yang tersebar secara adat tentang penebus pada waktu itu. Lalu siapa ya yang dapat menebus Ibu Naomi dan Ruth? Aku pun sempat berpikir tentang hal itu. Tapi suatu hari tanpa aku duga, tuanku Boas ini pergi ke gerbang kota. Aku bingung. Aku tak tahu apa yang sedang dilakukan olehnya. Tetapi waktu aku mencoba mengamati, ternyata ia sedang menunggu seorang penebus untuk Ibu Naomi dan Ruth. Ketika bertemu dengan penebus yang ia tunggu tersebut, mereka pun berdiskusi tentang siapa yang akan menjadi penebus dari Ibu Naomi. Mereka berdiskusi panjang dan akhirnya mereka pun setuju bila Boaslah yang akan menjadi penebus dari Ibu Naomi dan juga Ruth. Loh. Kenapa ya kok tuanku Boas yang bisa menjadi penebus dari Ibu Naomi dan Ruth? Namun menurutku itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan pasti tentu punya rencana di balik semuanya ini. Setiap warga kota yang hadir di pintu gerbang itu, orang-orang tua dan masyarakat yang datang di pintu gerbang kota itu, mereka pun juga setuju tentang penebus tersebut, bahwa tuanku Boaslah yang akan menebus Ibu Naomi dan Ruth. Tuanku Boas adalah seorang yang kaya, yang biasanya hidup di dalam kesendiriannya. Tetapi kini Tuhan memberikan seorang pendamping yang baik seperti Ruth. Setelah beberapa tahun aku mengabdi pada tuanku, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Para tetangga merasa senang dengan anak tersebut. Mereka pun memanggil anak itu. Mereka memberikan nama kepada anak itu dengan panggilan Obed. Dari cerita ini, aku melihat bahwa penyertaan Tuhan yang begitu besar telah terbukti menyertai tuanku dan keluarganya. Pernyataan Tuhan yang begitu besar tersebut telah terbukti nyata dari kisah perjalanan Ruth dan juga perjalanan hidup tuanku Boas. Aku pun sangat bangga memiliki Allah yang begitu besar, yang begitu hebat dalam kehidupan ini. Dan aku mau
agar Anda semua yang mendengarkan kesaksianku ini dapat mengenal Allah, dapat mengenal Tuhan yang aku percayai juga. Saudara-saudara yang terkasih, dari kesaksian anak muda tersebut kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan perjalanannya. Ia telah menyaksikan penyertaan Tuhan tersebut dalam kehidupan Boas hingga dia bisa menjadi suami dari Ruth. Dan kini Allah yang sama juga telah menyertai saudara dan saya. Tetapi pernahkah kita merenungkan akan penyertaan Tuhan yang besar tersebut di dalam kehidupan kita? Hari ini saya mengajak kita semua untuk kita dapat menyaksikan, mengingat kembali betapa besarnya penyertaan Tuhan yang luar biasa tersebut dalam kehidupan kita. Saat ini, maukah Anda untuk dapat membagikan penyertaan Tuhan yang begitu besar tersebut kepada sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita merasakan setiap waktu demi waktu yang kita lalui bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita melihat setiap perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Seperti pujian "Kecaplah dan lihatlah", mari kita kembali untuk mengingat penyertaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita.